untuk misi mulia. Dengan iman yang teguh kami bertumbuh, ikuti panggilannya, melayani umatnya, beri pengajaran juga pengabdian. Acara wisuda ke-7 dan Bies Natalis ke-21 Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana Pontianak. Sidang Senat Terbuka Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana Pontianak memasuki ruangan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Doa pembuka oleh Ibu Winda Patrika Bunsari, MPhil, disilakan. Ya Tuhan yang Maha Kudus, terima kasih atas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur atas rahmat-Mu yang tak terhitung jumlahnya, yang Engkau limpahkan kepada kami setiap hari. Hari ini kami berkumpul di hadapan dengan momen yang sangat istimewa, wisuda Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana. Kami mengangkat syukur dan terima kasih untuk perjalanan panjang yang Engkau berikan kepada kami, pemimpin lembaga pendidikan, orang tua, saudara, dan semua orang yang kami cintai. Terima kasih Tuhan, tanpa Engkau kami bukanlah apa-apa. Kami berseru dan bersyukur dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Laporan Ketua Panitia Wisuda kepada Bapak Alois Nasilelo MA MTH disilakan. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Kepala Gereja, telah memanggil, memilih dan menetapkan kita sebagai umat kepunyaannya dulu, sekarang, sampai selamanya. Merupakan suatu kebahagiaan yang tidak tergantikan saat wisuda ke-7 dan disnatalis ke-21 Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana Pontianak dapat dilaksanakan dalam suasana istimewa, manakala sebagai akhir perjuangan panjang para mahasiswa-mahasiswi yang telah menyelesaikan tugas perkuliahan dari kampus. Dalam wisuda ke-7 dan disnatalis ke-21 ini, panitia mengusung tema rekonstruksi diakonia dalam pelayanan kontemporer. Membuka acara sidang Senat Terbuka Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana Pontianak tahun 2024 dipimpin oleh Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana Pontianak kepada Bapak Paulus Ajong MTH. Disilakan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sidang Senat Terbuka Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana Pontianak dalam rangka wisuda ke-7 dan disnatalis ke-21 dinyatakan resmi dibuka. Menyanyikan lagu Mars Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana Pontianak. Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana, penerus cita harapan gereja, kreatif dan inovatif dan mampu berdaya saing, membentuk generasi yang unggul, tinggi iman, tinggi ilmu, dan tinggi pengabdian, itulah semulianya dengan jaya dan abadi tujuan mulia. Bersama kawin kita wujudkan menjadi terang dan kasih persaudaraan. Bersama kawin kita wujudkan menjadi pekerja di ladangnya Tuhan.
Pendeta Dr. Simpon Eplion MTH, disilakan. Selamat pagi. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Besengat Kak Jubatan. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Izinkan saya mengajak kita sekalian untuk memanjatkan pujian, hormat, dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengizinkan kita untuk hadir di sini dengan sukacita, menyaksikan dan ikut merasakan kebahagiaan bersama dengan keluarga besar Sivitas Akademika Staf Awe Pontianak, para winisuda, serta kebahagiaan para orang tua pada hari ini. Kita sungguh bersyukur karena Dies Natalis yang ke-12 dan wisuda yang ke-7 kali ini menjadi sangat istimewa karena Staf AW telah terakreditasi baik, sehingga pada hari ini kembali dapat melaksanakan Dies Natalis secara khusus adalah wisuda untuk prodi Pendidikan Agama Kristen dan Teologi. Ini capaian yang sungguh luar biasa bagi lembaga pendidikan tinggi Gereja Kalimantan Evangelis. Pengakuan status dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana ini tidak lepas dari dukungan pemerintah daerah, baik Provinsi Kalimantan Barat maupun Kota Pontianak, yang telah menghibahkan gedung dan sarana prasarana serta dukungan material lainnya. Dukungan dari Dirjen Bimas Kristen sebagai sebuah lembaga yang mengayomi pendidikan tinggi, yaitu Staf AW yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Tidak lepas juga dari kerja keras Staf AW di bawah pimpinan Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana, para wakil ketua dan Sivitas Akademika, tim Ban PT, dan kerja keras semuanya, dukungan dari majelis resort, seluruh jajaran resort, warga jemaat, dan hamba-hamba Tuhan, sehingga dapat terakreditasi dengan status baik. Dengan sarana prasarana, jumlah mahasiswa, tenaga kependidikan yang sangat memadai, maka Staf AW dapat meningkatkan statusnya. Kami menyampaikan selamat kepada Staf AW yang telah merayakan Dies Natalis yang ke-12 pada hari ini. Kiranya semakin jaya sebagaimana mars dari Staf AW yang baru kita nyanyikan dan menjadi berkat bagi masyarakat dan bangsa. Selamat kepada para wisudawan yang nanti akan diwisuda. Terima kasih kepada semua panitia undangan sidang jemaat yang kami kasihi. Demikian sambutan dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Esa, selalu memimpin kita sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Orasi ilmiah oleh Bapak Sanon MTH, disilakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya berterima kasih kepada Staf AW Pontianak atas kesempatan yang diberikan bagi saya untuk menyampaikan orasi ilmiah pada hari ini. Pertama,
saya menyampaikan selamat untuk staf awal Pontianak yang sudah berhasil memperoleh akreditasi baik untuk program studi teologi dan program studi pendidikan agama Kristen. Secara ideal, gereja itu hadir dalam dunia yang kompleks dan dinamis masalahnya. Ada banyak isu Bapak Ibu dalam konteks di mana gereja ada dan melayani. Salah satunya kemiskinan. Itu isu yang selalu ada sekarang. Dan isu-isu lainnya. Nah, dalam masalah seperti itu, gereja itu diutus untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Ini namanya dalam studi misi, ini disebut tanggung jawab sosial gereja. Misi sosial. Jadi tanggung jawab sosial gereja itu besar sebesar masalah yang ada itu. Namun fakta mencatat, khususnya gereja-gereja Protestan menempatkan lebih dominan persekutuan daripada diakonianya. Saya menemukan ada banyak pengertian diakonia, baik sempit maupun luas. Nah, salah satunya Nordergard itu melihat ada pengertian yang sempit di dalam pengertian diakonia yang luas. Dari sana saya coba rekonstruksi, bangun bahwa diakonia ini mestinya dipahami sebagai dimensi aksi dari misi yang holistik. Karena itu mengenal kebutuhan jemaat dan masyarakat harus menjadi tahap awal dalam penyusunan program kerja. Dilanjutkan dengan program yang terukur dan sumber daya pelayan yang mumpuni. Saatnya gereja memikirkan dan memiliki diakon profesional, yakni diakon yang punya pendidikan akademik atau pendidikan vokasi diakonia. Solusinya, staf AW atau STTGK memiliki prodi diakonia atau setidaknya pusat pelatihan. Gereja kirim calon diakon profesional lalu direkrut jadi pegawai tetap seperti pendeta. Jadi diakon menjadi mitra pendeta. Terima kasih. Selamat pagi. Pembacaan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana Pontianak tahun 2024 tentang daftar wisudawan dan wisudawati Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana Pontianak tahun 2024, proses wisuda program Sarjana Pendidikan Agama Kristen dan program Sarjana Teologi kepada Bapak Edi Pangangkat SSI MTH, disilakan. Pembacaan surat keputusan nomor 01.005 garis miring Stak Awi garis miring K garis miring 3 Romawi garis miring 2024 tentang wisuda lulusan program studi pendidikan agama Kristen dan program studi teologi Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana Pontianak tahun akademik 2023-2024. Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana Pontianak menimbang bahwa bahwa lulusan wisuda prodi S1 Pendidikan Agama Kristen dan prodi S1 Teologi Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana Pontianak perlu diwisuda. B. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan ketua. Mengingat dan seterusnya memutuskan, menetapkan 1. Mewisuda lulusan wisuda prodi S1 Pendidikan Agama Kristen dan S1 Teologi Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana Pontianak tahun 2024 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. 2. Kepada nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini
diberikan ijazah dan berhak menyandang gelar di bidang ilmunya. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pontianak tanggal 12 Maret 2024. Ketua Paulus Ajong MTH. Berikut adalah nama-nama wisudawan wisudawati. Yang pertama dari Prodi Pendidikan Agama Kristen. Setiap nama yang disebutkan diharapkan untuk maju untuk diwisuda. Herman Sarjana Pendidikan. Tempat tanggal lahir Belangiran 14 Januari 1985. Asal gereja GKE. Judul skripsi, peran orang tua dalam meningkatkan minat anak untuk mengikuti sekolah minggu di jemaat GKE Belangiran. IPK 3,57. Firawati, Sarjana Pendidikan. Tempat tanggal lahir Tebang Benua 30 September 1999. Asal gereja GKE Immanuel Tebang Benua. Judul skripsi, pengaruh kinerja guru agama Kristen dalam meningkatkan hasil belajar siswa SD Negeri 22 Tebang Benua, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau. IPK 3,23. Telesa Kaprilina, Sarjana Pendidikan. Tempat tanggal lahir Jahingan 28 Januari 2000. Asal gereja GKE Maranatha Pauman. Judul skripsi, peran guru pendidikan agama Kristen dalam proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19 di Sekolah Dasar Negeri 34 Pontianak Selatan. IPK 3,27. Tertulianus Nephew. Tempat tanggal lahir Ketori 3 Agustus 1999. Asal gereja Gepembri Jangkang Empiang. Judul skripsi, upaya meningkatkan hasil belajar siswa melalui kreativitas guru menggunakan media gambar dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen di SD Negeri 35 Pontianak. IPK 3,14. Monica Resti, Sarjana Pendidikan. Tempat tanggal lahir Kepayang 29 Mei 2001. Asal gereja GKE Anugerah Kepayang. Judul skripsi, pengaruh penggunaan handphone terhadap prestasi belajar siswa di SMP Negeri 2 Senga Temila. IPK 3,61. Lina Sarah, Sarjana Pendidikan. Tempat tanggal lahir Putu Sibau 13 Januari 2001. Asal gereja GKE Hosana Sibau Hilir. Judul skripsi, Putu Sibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, tantangan pendidikan agama Kristen pada anak di era digital. IPK 3,55. Daniel, Sarjana Pendidikan. Tempat tanggal lahir Nangka 2 April 1995.
Asal gereja GKE Vaniel Nangka. Judul skripsi, pengaruh guru PAK dalam meningkatkan minat belajar siswa Kristen di SD Negeri 35 Pontianak Selatan, IPK 3,30. Priska Dea Pamela, Sarjana Pendidikan. Tempat tanggal lahir, Korek, 24 Juli 1997. Asal gereja, GTSI Bukit Sion. Judul skripsi, kurikulum Superbook sebagai upaya meningkatkan minat anak sekolah minggu dalam beribadah di GTSI Bukit Sion, Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang, IPK 3,42. Selanjutnya, wisudawan wisudawati prodi teologi. Devanuari, Sarjana Teologi. Tempat tanggal lahir, Tabak Kanilan 10 Februari 1994. Asal gereja, GKE Immanuel Resort Bintang Awai. Judul skripsi, pengaruh ritus Miait Damung Rajun di Jemaat GKE Immanuel Desa Tabak Kanilan Resort Gunung Bintang Awai, IPK 3,07. Eping, Sarjana Teologi. Tempat tanggal lahir, Cepuri 15 Juli 1993. Asal gereja, GKE Immanuel Nalai Cepuri, Talian Sahabung. Judul skripsi, peran orang tua dalam meningkatkan minat anak untuk mengikuti sekolah minggu di Jemaat GKE Pintu Elok, Pontianak, IPK 3,03. Sweti Anugrahni, Sarjana Teologi. Tempat tanggal lahir, Lampeong, 6 Oktober 1998. Asal gereja, GKE Simpang Muru, Resort GKE Bambulung. Judul skripsi, upaya meningkatkan partisipasi aktif jemaat dalam bergereja di Jemaat GKE Sungai Yordan, Kayu Ara, IPK 3,34. Iis Kristi, Sarjana Teologi. Tempat tanggal lahir, Bogor, 6 November 1996. Asal gereja, GKE Efrata Dema. Judul skripsi, pendampingan pastoral bagi keluarga yang kurang harmonis, studi kasus jemaat GKE Efrata Dema, IPK 3,27. Yesia Ziza Halawa, Sarjana Teologi. Tempat tanggal lahir, Hilia Matola, 27 Agustus 1997. Asal gereja, BNKP. Judul skripsi, makna ungkapan jangan kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, menurut Ibrani 13 ayat 5a dan relevansinya bagi orang Kristen masa kini, IPK 3,34. Yutika Berni, Sarjana Teologi. Tempat tanggal lahir, Rodo, 2 Januari 1999. Asal gereja, GKE Palanungkai, Tamiang Layang. Judul skripsi,
Gaya hidup Jemaat Karunia Rodok ditinjau dari segi spiritual dan ekonomi. IPK 3,50. Novita, sarjana teologi, tempat tanggal lahir Singkawang, 2 November 1997. Asal gereja GKE Efrata Sagatani Singkawang. Judul skripsi, Dualisme Praktik Pemakaman di kalangan warga jemaat GKE Efrata Sagatani. IPK 3,50. Priska Yulia, sarjana teologi. Tempat tanggal lahir Seibian, 1 September 1999. Asal gereja GKE Daya Sinta Unsum. Judul skripsi, pengaruh media sosial terhadap komunikasi remaja Kristen masa kini ditinjau dari etika berkomunikasi, studi kasus di Jemaat GKE Daya Sinta Unsum. IPK 3,42. Vini Arpilonika, sarjana teologi. Tempat tanggal lahir Tanjung Untung, 30 November 1998. Asal gereja GKE Kapakat Tanjung Untung. Judul skripsi, pendampingan pastoral bagi remaja dalam masa kenakalan remaja di Jemaat GKE Kapakat Tanjung Untung di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. IPK 3,58. Tri Utari Febrianti, sarjana teologi. Tempat tanggal lahir Ubah, 27 Februari 2001. Asal gereja GKE Maranatha Pauman. Judul skripsi, pengaruh adat kematian suku Dayak Kanayan terhadap pertumbuhan iman Jemaat GKE Maranatha Pauman. IPK 3,34. Mary Niarni, sarjana teologi. Tempat tanggal lahir Kedomba, 2 Januari 1999. Asal gereja GKE Anugerah Kedomba. Judul skripsi, mengungkap makna kesatuan Yesus dan Bapa, Yohanes 10 ayat 30 dan implikasinya bagi pengajaran gereja masa kini. IPK 3,52. Noven Honarius, sarjana teologi. Tempat tanggal lahir Nangamasau, 24 November 1999. Asal gereja GKE Air Mazmur Nangamasau. Judul skripsi, transformasi budaya ngajat untuk pertumbuhan iman Jemaat GKE Batu Karang Merah Arai. IPK 3,48. Anika, sarjana teologi. Tempat tanggal lahir Tanjung, 8 April 1997. Asal gereja Kalimantan Evangelis. Judul skripsi, pendampingan pastoral bagi remaja dalam menyikapi pengaruh ponsel di Jemaat GKE Gideon Tanjung. IPK 3,46. Lianita, sarjana teologi. Tempat tanggal lahir Puri, 19 Juli 1998. Asal gereja GKE Maranatha Gagutur Dalam, Resort Bintang Awai. Judul skripsi, beban ganda bagi status janda dalam rumah tangga Kristen,
studi kasus di Jemaat GKE Maranatha Gagutur Dalam, IPK 3,36. Dandi Ari Sugara, sarjana teologi. Tempat tanggal lahir Pontianak, 15 Maret 1999. Asal gereja GKE Resort Karangan. Judul skripsi, konsep eskatologi tentang makna langit yang baru dan bumi yang baru dalam ungkapan Yohanes menurut kitab Wahyu 21 ayat 1 dan implikasinya bagi gereja masa kini, studi eksegesis. IPK 3,71. Monica Icus, sarjana teologi. Tempat tanggal lahir Tanjung, 2 Maret 1995. Asal gereja GKE Gideon Tanjung. Judul skripsi, pendampingan pastoral bagi ayah dalam mendidik anak. IPK 3,38. Agnesius Robert, sarjana teologi. Tempat tanggal lahir Tumbangahan, 22 Februari 1999. Asal gereja GKE Hapakat Tumbangahan. Judul skripsi, selamatkan hutan kami. Suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di Tumbangahan. IPK 3,39. Elizabeth Manda, sarjana teologi. Tempat tanggal lahir Baguru, 5 Februari 1997. Asal gereja GKE Efrata Dema. Judul skripsi, kualitas kinerja pelayanan majelis mempengaruhi pertumbuhan jemaat. IPK 3,20. John Pranata, sarjana teologi. Tempat tanggal lahir Tanjung Untung, 29 Januari 1999. Asal gereja GKE. Judul skripsi, makna ungkapan Yesus, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat, berdasarkan Matius 4 ayat 17 dan implikasinya bagi kekristenan masa kini. IPK 3,79. Amelia Christine, sarjana teologi. Tempat tanggal lahir Mangkarap, 1 Mei 1999. Asal gereja GKE Kaharapen Mangkarap. Judul skripsi, makna ungkapan cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, berdasarkan Matius 10 ayat 16b dan relevansinya bagi gereja masa kini, studi hermeneutik perjanjian baru. IPK 3,68. Surya, sarjana teologi. Tempat tanggal lahir Sejangkar, 15 September 1999. Asal gereja GKE Maranatha Sejangkar. Judul skripsi, peran penatua dan diakon dalam jemaat. Studi kasus tentang pemahaman jemaat GKE Maranatha Sejangkar terhadap peran jabatan penatua dan diakon. IPK 3,43. Selamat berjumpa kembali untuk Ibu Ketum Sinode GKE. Tuhan memberkati.
Kemsi Gabriel, sarjana teologi. Tempat tanggal lahir Belu, 24 Maret 1992. Asal gereja, Gereja Masehi Injili di Timur. Judul skripsi, pendampingan pastoral gereja bagi keluarga yang mengalami tindakan kekerasan dalam rumah tangga, studi kasus di Jemaat Oikumene PT Archipelago Timur Abadi. IPK 3,12. Lesma Sari, sarjana teologi. Tempat tanggal lahir Nanga Orang, 5 Februari 1998. Asal gereja GKE Immanuel Nanga Orang. Judul skripsi, upaya gereja dalam menangani masalah sosial menuju kedewasaan gereja di Jemaat GKE Immanuel Nanga Orang. IPK 3,64. Markus Siagian, sarjana teologi. Tempat tanggal lahir Banjarmasin, 26 November 1996. Asal gereja GKE Maranatha Telai Hari. Judul skripsi, dilematis gereja dalam berdemokrasi, studi kritis terhadap dilematis gereja dalam pemilu di Kalimantan Tengah. IPK 3,21. Rabeka Kumalasari, sarjana teologi. Tempat tanggal lahir Temiang, 7 Juni 2000. Asal gereja GKE Philadelphia Temiang. Judul skripsi, peran majelis jemaat bagi pertumbuhan iman jemaat, studi kasus GKE Philadelphia Temiang. IPK 3,44. Octavianus Oki, sarjana teologi. Tempat tanggal lahir Padagi, 30 Oktober 1996. Asal gereja GKE Agape Serindu. Judul skripsi, konseling pastoral dalam mengatasi kebiasaan merokok bagi remaja, studi kasus di desa Serindu, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. IPK 3,38. Silvi Apriani, sarjana teologi. Tempat tanggal lahir Ngarak, 6 April 1998. Asal gereja GKE Hosana Ngarak. Judul skripsi, makna ungkapan Paulus, mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna menurut Kolose 1 ayat 9b dan implikasinya bagi orang percaya masa kini. IPK 3,47. Meirio Santana, sarjana teologi. Tempat tanggal lahir Tanjung Untung, 5 Mei 1999. Asal gereja Kapakat GKE Kapakat Tanjung Untung. Judul skripsi, makna ungkapan iman tanpa perbuatan adalah mati, berdasarkan Yakobus 2 ayat 26b dan relevansinya bagi orang Kristen masa kini. IPK 3,62. Nyosi Indriani Dona Laurensa, sarjana teologi. Tempat tanggal lahir Keluing Taja, 16 Desember 2000. Asal gereja GKE Ebenezer Keluing Taja. Judul skripsi, dampak perpecahan jemaat GKE Ebenezer Keluing Taja Resort Melawi. IPK 3,51.
Susi Julita Devitasari, sarjana teologi. Tempat tanggal lahir Nanga Tebidah, 26 Juli 2000. Asal gereja GKE Maranatha Masuka. Judul skripsi, pendampingan pastoral bagi pasangan suami istri yang menikah di usia dini di Jemaat GKE Smyrna, Nanga Abai. IPK 3,42. Diki, sarjana teologi. Tempat tanggal lahir Batu Begansa, 31 Desember 1997. Asal gereja GKE Sentosa, Nanga Betangai. Judul skripsi, makna ungkapan Paulus, asal ada makanan dan pakaian cukuplah, berdasarkan 1 Timotius 6 ayat 8, dan implikasinya bagi orang Kristen masa kini. IPK 3,46. Edi, sarjana teologi. Tempat tanggal lahir Nangatora, 8 Juli 1999. Asal gereja GKE Hosana, Nangalaar. Judul skripsi, pengaruh sinkretisme terhadap pertumbuhan iman Jemaat GKE Efata, Nanga Tebidah. IPK 3,52. Yesiska Afrila, sarjana teologi. Tempat tanggal lahir Tabak Kanilan, 16 April 2000. Asal gereja GKE Immanuel Tabak Kanilan. Judul skripsi, pemahaman tripanggilan gereja dan pengaruhnya bagi pertumbuhan gereja di Jemaat GKE Higayon, Karangan. IPK 3,52. Jimmy Domingus Oli, sarjana teologi. Tempat tanggal lahir Kupang, 6 Juni 1999. Asal gereja Injil Masehi di Timor. Judul skripsi, makna anak terang berdasarkan Yohanes 12 ayat 36a dan implikasi bagi anak-anak muda Kristen masa kini. IPK 3,23. Apriani Magdala Rinda, sarjana teologi. Tempat tanggal lahir Serukam, 27 April 2002. Asal gereja GKE Getsemani Sindu, Resort Samalanta. Judul skripsi, peran hamba Tuhan dalam mengatasi jemaat yang melakukan ritual balalak di Jemaat GKE Getsemani Sindu. IPK 3,44. Butet Sindia, sarjana teologi. Tempat tanggal lahir Jernang, 12 Juli 2000. Asal gereja GKE Bukit Siong, Godang Damar. Judul skripsi, makna ungkapan letih lesu dan berbeban berat dalam Matius 11 ayat 28. IPK 3,45. Okta Purnamasari, sarjana teologi. Tempat tanggal lahir Tumbang Bunut, 12 Oktober 2001. Asal gereja GKE Panenga, Tumbang Mantuhe. Judul skripsi, praktik kehidupan berjemaat GKE Panenga, Tumbang Mantuhe dalam pertumbuhan iman. IPK 3,23.
Selpin, sarjana teologi. Tempat tanggal lahir Mendung Terusan, 9 Agustus 2000. Asal gereja GKE Getsemani Sindu. Judul skripsi, makna mengucap syukurlah dalam segala hal, berdasarkan 1 Tesalonika 5 ayat 18a dan implikasinya bagi orang percaya masa kini. IPK 3,51. Smitau Maunino, sarjana teologi. Tempat tanggal lahir Smitau, 30 Agustus 2001. Asal gereja GKE Estomihi Smitau. Judul skripsi, pendampingan pastoral kepada orang tua dan dalam menyikapi masalah pendidikan anak di Jemaat GKE Kenaba, Kalimantan Barat. IPK 3,32. Jerry Fernanda, sarjana teologi. Tempat tanggal lahir Pontianak, 10 Desember 2000. Asal gereja GKE Barakat Rami Pakliong. Judul skripsi, makna sunat menurut Rasul Paulus dan implikasinya bagi iman Kristen masa kini dalam Galatia 6 ayat 15. IPK 3,40. Edo Susanto, sarjana teologi. Tempat tanggal lahir Tebang Benua, 24 Januari 1998. Asal gereja GKE Immanuel Tebang Benua. Judul skripsi, konsep Paulus tentang ungkapan, tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, berdasarkan 1 Timotius 2 ayat 15 dan relevansinya bagi orang Kristen pada masa kini. IPK 3,63. Bita Rima Syeba, sarjana teologi. Tempat tanggal lahir Tumbang Mahok, 16 Maret 2002. Asal gereja GKE Maranatha Tumbang Mahok. Judul skripsi, peran gereja dan orang tua dalam menyikapi kasus pernikahan dini di Jemaat GKE Maranatha Tumbang Mahok. IPK 3,32. Iren Nur Christine, sarjana teologi. Tempat tanggal lahir Bangkok, 19 Maret 1999. Asal gereja GKE Efrata Dema. Judul skripsi, pemberdayaan sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian gereja di Jemaat GKE Efrata Dema. IPK 3,49. Roni Stefanus, sarjana teologi. Tempat tanggal lahir Kuala Kapuas, 26 Mei 1998. Asal gereja Kalimantan Evangelis. Judul skripsi, pemberdayaan warga jemaat melalui kewirausahaan di Jemaat GKE Kinande Resort Samalantan. IPK 3,34. Ariana, sarjana teologi. Tempat tanggal lahir Tewah, 28 Juli 2001. Asal gereja GKE Kapakat Tanjung Untung. Judul skripsi, mengamalkan iman tanpa memandang muka, studi hermeneutik, Yakobus 2 ayat 1. IPK 3,38. Adianto, sarjana teologi.
Tempat tanggal lahir Nangka 20 Maret 1998. Asal gereja GKE Peniel Nangka. Judul skripsi Model perkunjungan pastoral dalam meningkatkan partisipasi beribadah di Jemaat GKE Peniel Nangka. IPK 3,37. Kris Nataleo B. Janu, Sarjana Teologi. Tempat tanggal lahir Kayu Bulan 26 Desember 1998. Asal gereja GKE Haleluya Kayu Bulan. Judul skripsi Pendampingan pastoral kepada pasangan suami istri yang belum memiliki anak. Studi kasus di wilayah resort GKE Kapuas Tengah, Kalimantan Tengah. IPK 3,34. Silvanus Tommy Tigoy, Sarjana Teologi. Tempat tanggal lahir Palangkaraya 3 September 2000. Asal gereja GKE Yerusalem Palangkaraya. Judul skripsi Media sosial sebagai sarana pemberitaan kabar baik. IPK 3,28. Freddy, Sarjana Teologi. Tempat tanggal lahir Tanjung 1 Maret 2000. Asal gereja GKE Gibeon Tanjung. Judul skripsi Pendampingan pastoral bagi orang tua tunggal single parent di Jemaat GKE Gibeon Tanjung. IPK 3,48. Anggita, Sarjana Teologi. Tempat tanggal lahir Maino 18 Januari 1997. Asal gereja GKE Kanaan Salatiga. Judul skripsi Pendampingan pastoral bagi pemuda-pemudi di gereja GKE Gloria Sasak. IPK 3,43. Nancy Imelda Sari, Sarjana Teologi. Tempat tanggal lahir Nanga Abai 2 Februari 2001. Asal gereja GKE Efrata Nanga Tebida. Judul skripsi Makna ungkapan pikulah, taklukkanlah dan berkuasalah dalam Kejadian 1 ayat 28 dan implikasinya bagi orang Kristen masa kini. IPK 3,66. Opda. Tempat tanggal lahir Tebang Benua 14 Maret 1997. Asal gereja GKE Tebang Benua. Judul skripsi Pengaruh budaya Munjong terhadap iman Jemaat GKE Immanuel Tebang Benua. IPK 3,12. Demikian wisuda yang sudah kita lakukan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami ucapkan selamat kepada wisudawan dan wisudawati yang telah menjadi sarjana pendidikan agama Kristen dan sarjana teologi. Tuhan Yesus memberkati. Lagu pemutusan oleh paduan suara Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana Pontianak.
wisuda oleh Saudara Diki STH, diikuti oleh wisudawan dan wisudawati. Wisudawan dan wisudawati dimohon berdiri. Ikrar wisuda. Ikrar wisuda. Oleh pertolongan Tuhan saya berjanji. Oleh pertolongan Tuhan saya berjanji. 1. Mempertahankan iman dan integritas diri. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan. 2. Menjunjung tinggi nama baik alma mater. Nama baik diri sendiri. Dan nama baik keluarga. Melalui perkataan, sikap dan perbuatan. 3. Mempertahankan komitmen kepada Allah, kepada gereja, dan kepada masyarakat, untuk hidup selalu menjadi berkat. 4. Setia melayani di mana saja, sesuai dengan pengetahuan dan kecakapan yang dikaruniakan Tuhan. 5. Menghargai, mempertahankan, dan mengabdikan ilmu pengetahuan yang diperoleh untuk ikut membangun manusia seutuhnya. Doa pengutusan oleh Pendeta Maraden Simanjuntak, STH MA disilakan. Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu rekan-rekan kami yang sudah wisuda pada hari ini, serta telah menyelesaikan tugas mereka menuntut ilmu pengetahuan di kampus Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana Pontianak. Biarlah Tuhan utus mereka di mana Engkau mempercayakan mereka, sehingga mereka diberkati oleh Tuhan dan senantiasa disertai oleh-Mu. Engkau jadikan mereka pembawa damai. Bila terjadi kebencian, mereka membawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, mereka membawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, mereka membawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah mereka pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, mereka membawa pengharapan. Bila terjadi kesedihan, mereka sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, mereka pembawa terang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang-Mu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas-Mu. Teruslah berkarya, jalanilah kehidupan yang berdaya guna dengan hikmat yang dikaruniakan oleh Tuhan kepadamu, dan muliakanlah Tuhan sepenuh hati melalui setiap talenta yang ada, dan jadilah berkat. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Dialah yang melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara-saudara. Dialah yang empunya kuasa
sampai selama-lamanya. Amin. Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana Pontianak menutup sidang Senat terbuka tahun 2024 kepada Bapak Paulus Ajong MTH disilakan. Sidang Senat terbuka Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana Pontianak ditutup. Hadirin sekalian, demikianlah rangkaian acara sidang Senat terbuka Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana Pontianak tahun 2024. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada wisudawan dan wisudawati yang telah menjadi sarjana pendidikan agama Kristen dan sarjana teologi. Tuhan Yesus memberkati. Himne Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana Pontianak. Hadirin dimohon berdiri. Dari berbagai tempat kami menyatu, dibentuk di tempat untuk misi mulia. Dengan iman yang teguh kami bertumbuh, ikuti panggilannya, melayani umatnya. Beri pengajaran, juga pengabdian, wujudkan tridharma perguruan tinggi. Tegak dan jayalah, unggul dan majulah, menjadi pelita bagi gereja dan bangsa. Bersama Sakawen kami melangkah maju, jemput masa depan yang penuh harapan. Luhur dan abadi terukir dalam hati, Sakawen menjadi pilar pembangun negeri. Kita akan mendengarkan kesan pesan dan sambutan dari wisudawan dan wisudawati yang diwakili oleh Saudara Dandi Ari Sugara, STH, dilanjutkan dengan kesaksian dari para wisudawan dan wisudawati. Disilakan. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang terkasih, untuk memulai kesan dan pesan yang saya akan berikan bagi kita semua pada saat ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Kakak bernyanyi berirama, ibu memasak meminta lada, bertahun-tahun sungguh lama, akhirnya hari ini diwisuda. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin, kesan yang saya sampaikan saat ini saya rangkum dalam ungkapan terima kasih alma mater. Sesuatu kebanggaan bagi kami ketika dapat dipercayakan menjadi bagian daripada kampus Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana. Kebanggaan ini nyatakan dengan pelayanan kampus yang baik ketika masih menjadi mahasiswa dan belajar menimba ilmu dengan konsep yang waktu itu masih sederhana, tetapi bagi kami sebagai mahasiswa sangat dengan penuh makna yang sangat luar biasa. Sehingga lulusan Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana bisa berdaya saing dan memiliki kualitas. Dan terlepas dari itu, Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana Pontianak juga sangat memperhatikan mahasiswa dan mahasiswi. Kami bersyukur mendapatkan gelar sarjana itu karena jerih-lelah daripada orang tua. Ada banyak teman-teman yang memakai toga, orang tuanya tidak mampu. Kalau teman-teman mungkin boleh bercerita dari dulu,
Ada yang hanya mungkin penghasilnya di bawah 50.000, tetapi hari ini mereka memakai toga. Tepuk tangan untuk para orang tua. Dedikasi yang indah, pengorbanan yang indah, doa-doa yang luar biasa kalian panjatkan kepada kami. Hari ini terjawab. Kesuksesan kami itu perjuangan daripada orang tua. Tiada kata lain yang kami ungkapkan, terima kasih ayah dan ibu. Terima kasih orang tua. Terima kasih wali yang memberikan hal baik bagi kami. Kami hanya mampu mengungkapkan terima kasih. Dan kami juga akan memberikan pujian untuk ibu bapak, orang tua kami. Terpujilah nama Tuhan. Demikian kesan dan pesan yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang saya sampaikan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu hadirin sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Segala
Sambutan Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdiwacana Pontianak kepada Bapak Paulus Ajong MTH disilakan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Pertama-tama puji dan syukur patut kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas perkenanannya, staf Abdiwacana Pontianak boleh menyelenggarakan wisuda sarjana teologi dan sarjana pendidikan agama Kristen ke-7 dan Dies Natalis ke-21 Staf AW Pontianak. Staf AW Pontianak adalah lembaga pendidikan tinggi Kristen di bawah naungan Yayasan Pendidikan Tinggi Kristen Abdiwacana Pontianak milik Gereja Kalimantan Evangelis. Adapun visi Staf AW Pontianak mewujudkan sekolah tinggi yang unggul, inovatif dan kreatif, berlandaskan pendidikan teologi dan pendidikan agama Kristen. Visi tersebut dirumuskan dalam konteks bangsa Indonesia yang sedang memasuki bonus demografi. Staf AW Pontianak juga memiliki tanggung jawab besar untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikannya sehingga pada gilirannya meningkatkan kualitas sumber daya manusia warganya. Untuk itu, ada banyak langkah yang sudah sedang dan akan dilakukan Staf AW Pontianak. Di antaranya seperti meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi ilmiah, serta pengabdian kepada masyarakat. Hanya dengan itu, bonus demografi menuju Indonesia emas dapat kita raih bersama-sama. Sekian sambutan dari saya. Terima kasih. Sambutan perwakilan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Abdiwacana oleh Bapak Edam Romantus MPD disilakan. Salam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya sebagai pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Abdiwacana Pontianak menyampaikan kata sambutan pada acara wisuda sarjana teologi dan sarjana pendidikan Kristen ke-7 dan Dies Natalis ke-21 Staf KW Pontianak. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kesempatan dan izinnya kita dapat menghadiri acara wisuda hari ini. Pada kesempatan ini kami menyampaikan penghargaan kepada rekan-rekan pengurus YPTK AW Pontianak, dosen, tenaga non-edukatif. Kita tidak dapat membantu diri sendiri tanpa membantu orang lain. Kita tidak dapat memperkaya diri sendiri tanpa memperkaya hidup orang lain. Kita tidak dapat meningkatkan kesejahteraan diri sendiri tanpa meningkatkan kesejahteraan orang lain. Jika ada jarum yang patah, jangan patahkan jarum yang lain. Jikalau ada perbuatan dan kata-kata yang salah, jangan disampaikan dengan yang lain. Selamat sukses untuk wisudawan, semoga Tuhan memberkati. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Dirjen Bimas Kristen oleh Direktur Pendidikan Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia kepada Dr. Andus Sudirman Simanihuruk, MTH melalui via Zoom. Disilakan. Wisuda merupakan momentum penting bagi sebuah perguruan tinggi, sehingga kegiatan ini mesti dilihat bukan hanya sebuah seremoni atau upacara penamatan saja, melainkan sebuah perarakan bersama sebagai umat Tuhan dalam berkarya melaksanakan misi Kristus lewat pengabdian dan pelayanan, khususnya para wisudawan di tengah masyarakat dan jemaat.
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen mengemban fungsi pendidikan agama dan keagamaan Kristen, memiliki tanggung jawab pembinaan pada PT KKN baik swasta maupun negeri di Indonesia. Terima kasih kepada Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis, semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya program Tridharma pada Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana Pontianak dengan baik. Selamat kepada seluruh wisudawan yang telah diwisuda hari ini. Bagi para wisudawan, kami pesankan agar relasi dan komunikasi dengan sesama alumni, serta relasi dengan sivitas akademika Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana Pontianak terus dijalin dalam rangka membangun kerjasama, saling memberi informasi dan umpan balik yang bermanfaat bagi pengembangan kampus ke depan. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan PJ Gubernur Kalimantan Barat. Dalam hal ini diwakili staf ahli gubernur, bidang sosial dan sumber daya manusia, oleh Dr. Anus Alexander Rombonang, MM, disilakan. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kacubata. Pertama-tama sudah sepantasnya kita memanjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan kasih karunia yang diberikan kepada kita, sehingga sampai dengan hari ini kita diberikan karunia kesehatan yang luar biasa, bisa hadir bersama dalam kegiatan wisuda dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana sekaligus Dies Natalis. Sebagai generasi muda Kristen, Anda memiliki peran penting dalam membangun bangsa dan negara, terutama dari segi karakter. Anda diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang membawa kedamaian, kasih, dan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Saya juga menyampaikan penghargaan dan selamat kepada seluruh orang tua, keluarga, mungkin yang hadir pada kesempatan ini, atau mungkin juga ada yang tidak berkesempatan hadir mengikuti kegiatan pada hari yang membahagiakan ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah menitipkan putra-putrinya untuk dididik di Sekolah Tinggi Agama Kristen ini. Kita sudah tiba di penghujung acara kita. Untuk doa penutup minta dengan kasih Pendeta F. Jayawardana MPDK disilakan. Bersatu di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang kami percayai, di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, kembali lagi kami datang kepadamu. Kami bersyukur dan berterima kasih karena berkat penyertaan kami boleh menyelenggarakan acara wisuda Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana dengan baik dan penuh sukacita. Ya Tuhan, seusai acara wisudawan ini, satu dengan yang lain kami akan berpisah mengucap syukur di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami menyampaikan ucapan selamat kepada staf AW dan seluruh jajaran mulai ketua, wakil ketua, dan sivitas akademika. Kami menyampaikan selamat kepada
para wisudawan, wisudawati yang nanti akan diwisuda secara resmi pada hari ini. Dan kami menyampaikan selamat kepada para orang tua yang telah menghantar anak-anaknya untuk sekolah di sini dan telah berhasil mengajak, menuntun anak-anak, menghantar mereka untuk menjadi hamba Tuhan bagi gereja dan bagi masyarakat. Kami bermohon kiranya tetaplah terus gigih, terus kuat, terus melaksanakan panggilan pelayanan dengan kesetiaan dan pengabdian dan menjadi teladan bagi masyarakat, jemaat saudara, dan bangsa serta negara. Terima kasih. Selamat sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.